Oke, selain mengandalkan AdSense, saya juga menjual produk digital. Produk digital yang saya jual diantaranya adalah e-book. Dan saya udah menghasilkan 4 juta hanya dari satu e-book doang. Dan ini cukup membantu ya bagi channel saya yang AdSense-nya belum terlalu banyak, belum terlalu gede gitu. Karena kalau mau lihat juga, CPM di Indonesia itu, perhitungan AdSense di Indonesia itu memang nggak sebesar di negara-negara top tier gitu ya. Saya pernah lihat ada seorang YouTuber yang views-nya, videonya itu sampai 100.000, tapi hasil AdSense-nya cuma 400.000. Ya pokoknya kurang lebih CPM-nya itu sekitar 4.000 sampai 5.000 gitu. Pokoknya di bawah 10.000 lah. Tergantung dari niche dan topik yang dibahas di channel YouTube itu. Nah, makanya salah satu cara untuk mengoptimalkan AdSense bagi YouTuber adalah dengan menjual produk digital. Salah satunya ya, karena banyak cara juga. Dan ini juga menjadi sebuah pembahasan yang cukup ramai di akhir-akhir ini ya. Bagaimana cara menjual produk digital. Nah, apa sih yang dimaksud dengan produk digital itu? Kenapa banyak banget orang-orang yang sekarang berjualan produk digital? Salah satu alasan yang paling kuat, kenapa orang-orang itu menjual produk digital, di antaranya yang paling kuat ya, bikin sekali, dijual berkali-kali, dan profitnya hampir 100%. Saya nggak bilang 100% ya, karena pasti ada potongan-potongan dari platform juga. Dan itulah yang bikin banyak banget orang-orang yang sekarang mulai beralih berjualan produk digital. Di antaranya produk digital yang paling gampang dibuat adalah e-book, e-course, kemudian ya dua itu lah yang paling ramai dan paling gampang sebenarnya itu adalah e-book. Karena hanya dengan menulis aja bisa dijual antara 50.000 sampai 90.000 sampai ada yang 150.000 juga, tergantung niche dan topik dan orang yang menjual itu. Nah, saya sebagai seorang YouTuber juga memanfaatkan hal tersebut ya. Saya juga menulis e-book juga. Nah, tapi di akhir-akhir ini sering banget ada keluhan dari orang-orang di lini masa di Threads lah terutama ya. Saya tahu karena saya cukup nongkrong di Threads ya. Banyak banget yang mengeluhkan tentang e-book sampah. Mungkin Anda juga beberapa ada yang pernah dengar juga ya e-book sampah ya. Nah, saya pun jadi penasaran ya, apa sih yang sebenarnya disebut e-book sampah? Dan saya menyimpulkan dari apa yang dibahas oleh orang-orang. Di antaranya gini ya, saya udah menuliskan definisi dari e-book sampah yang saya kumpulkan dari pendapat orang-orang. Oke, langsung aja kita pakai slideshow aja ya. E-book sampah itu adalah yang pertama, kebanyakan tadi bilang ya, kalau misalnya e-book itu hanya berjualan tulisan aja dan dijual, sekali bikinnya bisa dijual berkali-kali. Nah, e-book sampah yang disebut e-book sampah adalah pertama adalah isinya yang full AI. Sekarang ChatGPT udah banyak yang bisa mengakses itu. Semua orang bisa mengakses ChatGPT. Semua orang bisa menulis buku sebuah e-book dengan ChatGPT. Dan saya juga pernah melihat ya, sebuah e-book yang dijual seharga 99.000 atau kalau nggak salah ya. Dan orang yang menjual ini adalah partner bisnis seorang yang bisa dibilang udah gede gitu ya. Saya melihat iklannya itu di Facebook Ads, pokoknya di Facebook kayaknya kalau nggak salah. Dan isinya full AI. Ketika saya melihat ratingnya yang menilai, yang udah beli dan menilai e-book itu, banyak yang mengeluhkan kalau isinya cuma full AI doang. Bahasanya itu bahasa AI yang sangat-sangat baku, sangat-sangat intinya nggak ada perspektif dari penulis tersebut gitu. Pertama ada full AI, yang kedua ada web label PLR. PLR itu singkatan dari Private Label Right kalau nggak salah ya. Jadi intinya adalah bila ada seorang konten kreator yang menjual e-book kemudian memberikan hak jual kembali, lagi ngetren kan sekarang orang-orang yang melakukan hal tersebut ya. Kemudian yang beli itu bisa jual kembali, tapi problemnya adalah semakin banyak orang yang menjual, jadinya e-book itu menjadi sebuah komoditas itu. Ada pernah kejadian saya baca setelah orang itu beli satu e-book tuh dari seorang kreator, kemudian dia beli lagi dari kreator yang lain, isinya sama semua, sama plek ketipek. Yang saya tahu ya kalau misalnya PLR gitu ya, bisa diubah sedikit atau bisa ya ini yang saya tahu ya. Yang saya tahu pokoknya harusnya disesuaikan dengan yang mau dijual gitu.
nggak plek-ketipet private label kayak gitu. Makanya banyak banget sekarang jadi e-book itu jadi komoditas. Jadi barang yang sama semua. Oke, yang ketiga yang saya temukan adalah klaimnya beratus-ratus halaman tapi zonk. Nah ini, banyak banget yang berpikir kalau misalnya e-book itu harus beratus-ratus halaman biar harganya mahal. Dan ini pernah ditemukan orang yang mengeluh membeli sebuah e-book. Isinya katanya klaimnya beratus halaman dan daging dan udah dijual berkali-kali. Tapi ketika dibuka, isinya cuma satu paragraf doang. Satu halaman, satu paragraf. Bayangin aja, gimana orang itu sangat kesel beli kayak gitu. Yang keempat, yang disebut e-book sampah adalah isinya terlalu umum dan banyak didapatkan di internet. Jadi apa yang ditulis di e-book itu semua ada di internet. Bahkan ada yang bilang, ngapain aku beli e-book mahal-mahal 99.000 kalau isinya cuma ada di internet. Ya, itu memang kesalahan orang yang membeli ya, karena mungkin ekspektasinya terlalu tinggi. Tapi ya, hal-hal kayak gitu yang bikin e-book itu jadi dipandang sampah oleh orang-orang. Nah, karena banyak orang-orang yang, saya pernah baca seorang expert mengatakan bahwa pemula itu jangan bikin e-book kalau belum tahu struktur, bagaimana cara menulis yang benar. Ya, saya setuju, tapi nggak 100% setuju. Karena bagaimanapun seorang pemula juga berhak untuk menulis sebuah e-book, asalkan tidak dengan cara-cara seperti itu tadi. Nah, akibatnya banyak juga orang-orang yang sekarang yang takut nulis e-book, apalagi pemula gitu. Makanya sekarang tren jual beli produk e-book private label itu banyak kan. Nah, banyak pemula yang takut nulis e-book. Saya sendiri juga ada seorang pemula. Saya nggak punya background menulis sama sekali. Saya menghasilkan 4 juta dari satu e-book. Tanpa iklan, tanpa affiliate, dan 100% lewat YouTube. Dan saya bisa bilang ya, kalau misalnya kriteria yang diberikan oleh orang-orang tadi tentang e-book sampah, saya berani mengatakan bahwa e-book saya itu tidak termasuk dalam hal tersebut. Nanti akan saya jelaskan. Ada tips dan trik yang saya lakukan agar membuat sebuah e-book itu tidak dikatakan atau dilabeli sampah. Nah, keuntungannya ya tidak lagi bergantung pada AdSense ya. Jadi YouTuber itu jadi tidak cuma menggantungkan dari gajian doang. Nah, yang harus Anda tahu adalah Anda tidak harus expert untuk nulis e-book. Anda tidak harus menjadi seorang ahli untuk nulis e-book. Banyak pemula-pemula yang terlalu takut karena merasa saya nggak ahli, saya nggak bisa menulis, saya nggak bisa merangkai kata-kata, bingung nyusun paragrafnya itu gimana. Ya memang saya juga ngalamin kayak gitu, tapi kalau misalnya Anda tidak mencoba, Anda tidak menghasilkan, cara paling mudah itu pertama adalah dengan langsung praktek. Nggak bisa langsung misalnya cuma teori doang. Langsung bikin aja dan langsung jual. Nah, bagaimana menulis e-book tanpa takut dicap sebagai e-book yang sampah? Oke, caranya adalah tulis e-book original Anda. Anda tidak perlu menggunakan private label right. Anda tidak perlu menggantungkan semuanya pada full AI. Saya bukannya anti AI ya, tapi ada cara-cara yang tertentu yang bisa menghasilkan e-book dengan bantuan AI, tapi tidak full sepenuhnya dengan AI. Seperti yang saya temukan di Facebook Ads tadi ya. Ada banyak banget, tega banget. Misalnya jualan e-book isinya cuma full AI itu sangat-sangat menurut saya sangat apa ya? Ya memang laku, tapi kayak kok tega sih maksudnya? Secara moral gitu aja. Nah, kenapa saya bilang bahwa pemula itu bisa menulis e-book tanpa harus jadi expert? Karena saya yakin menulis adalah skill paling dasar dari manusia. Sekarang Anda lihat, saya pasti berpikir yang nonton ini adalah orang-orang yang pernah sekolah semua. Hal pertama yang Anda pelajari di sekolah dasar itu apa? Membaca, menulis. Semua orang pada dasarnya bisa menulis. Memang menulis itu ada ilmunya, tapi paling nggak semua orang kan bisa menulis kan? Semua orang belajar bagaimana cara menulis. Jadi nggak ada alasan saya tidak bisa menulis. Semua orang pada dasarnya bisa menulis. Ini keyakinan saya. Ini adalah sebuah skill dasar. Nah, semua orang bisa menulis e-book originalnya sendiri.
Ini keyakinan saya. Ada berbagai tips yang bisa saya berikan untuk menulis e-book originalnya sendiri, yang membuat itu tidak dicap sebagai e-book sampah. Yang pertama adalah, tips pertama, hargai pencapaian Anda sendiri. Ini sangat-sangat fundamental, tapi nggak banyak orang yang bisa menerapkan ini. Kenapa saya bilang Anda itu harus menghargai pencapaian level dimanapun Anda berada sekarang? Apapun pencapaian Anda itu harus dihargai. Karena saya yakin semua informasi di level apapun adalah emas. Semua informasi itu di level manapun akan berguna bagi orang yang belum mencapai level tersebut. Mungkin Anda berpikir, wah saya belum apa-apa ini. Tapi Anda harus sadar bahwa banyak orang yang pengen mencapai titik seperti Anda. Katakanlah Anda adalah seorang YouTuber yang baru mendapatkan 100 subscriber. Banyak orang yang baru mulai dari nol, baru dapat 5 subscriber, 10 subscriber, yang pengen seperti Anda. Anda harus hargai pencapaian tersebut. Nah, kenapa banyak e-book sampah? Kenapa banyak e-book yang dicap sebagai komoditas? Karena informasinya terlalu umum. Informasinya terlalu umum. Banyak banget didapatkan di internet. Semua tips and trick bagaimana cara mendapatkan 100 subscriber di YouTube itu semua ada di internet. Tips and tricknya itu semua ada. Makanya disebut sebagai e-book sampah. Nah, apa yang membedakan e-book Anda agar e-book Anda tidak dicap sampah dan isinya itu tidak terlalu umum, tidak seperti di internet adalah e-book Anda butuh cerita Anda. Jika Anda menyisipkan cerita Anda di situ, di e-book Anda adalah satu-satunya e-book yang ada di dunia. Karena nggak banyak orang yang bisa memiliki cerita seperti Anda harus yakin itu. Nah, makanya saya bilang tadi, Anda itu harus menghargai pencapaian Anda. Karena bagaimana cara Anda mendapatkan level tersebut, itu spesifik, sangat khusus, sangat unik. Jalan masing-masing tiap orang itu berbeda. Oke? Nah, saya berani mengatakan bahwa e-book cara mendapatkan 100 juta pertama dari internet yang ditulis full dengan AI, itu adalah e-book sampah. Tapi, bandingkan dengan e-book, bagaimana cara mendapatkan 100.000 pertama dari internet yang ditulis dengan pengalaman Anda, itu bukanlah sebuah e-book sampah. Di e-book tersebut, Anda menceritakan bagaimana cara Anda pertama kali mendapatkan 100.000 pertama. Meskipun 100.000 pertama, itu adalah sebuah e-book yang sangat unik, karena Anda tulis berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Dan ini menyesuaikan dengan niche dan target market Anda. Tidak terlalu general umum yang bilang bagaimana mendapatkan 100 juta pertama di internet. Dan di internet, cara mendapatkan internet itu banyak banget caranya. Ada yang sosial media, ada yang iklan, ada yang bikin coaching di internet, banyak banget. Dan ini disesuaikan dengan spesifik niche Anda. Oke, bagaimana kalau e-book original dibajak orang? Ini ada pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh orang-orang ya. Karena logikanya gini, e-book itu kan bentuknya digital, jadi sangat-sangat rawan untuk dibajak. Nah, ini pertanyaan, kalau e-book original Anda dibajak orang, selama ini saya menjual e-book dengan platform yang cukup aman. Ini pengalaman saya mengatakan apa yang sudah saya lakukan. Saya akan bercerita tentang platform yang saya gunakan selama ini. Jadi platform yang saya gunakan selama ini adalah platform namanya Mayar. Kenapa saya merekomendasikan platform ini, Mayar ini? Karena di Mayar ini sudah memiliki sistem DRM yang sangat bagus, Digital Right Management. Jadi kemungkinan e-book Anda dibajak itu sangat kecil. Kalau Anda tidak pede, kalau misalnya nanti kalau dibajak gimana, kalau misalnya nanti dicolong gimana, Anda tinggal upload e-book Anda di Mayar, dan di situ ada fitur untuk membaca di platform tersebut. Jadi tidak di-download, tidak diunduh gitu. Karena kalau diunduh ada kemungkinan akan dibagikan pada orang lain. Banyak banget yang akan dibajak gitu. Dan bahkan ada kasus juga orang-orang yang berjualan e-book, katakanlah e-booknya itu 90.000, dijual di Shopee
di marketplace jadi kayak 1.000 doang. Nah, makanya menurut saya platform ini, Mayar ini cukup memberikan saya safety atau keamanan tentang pada produk saya. Nah, selain karena sistem keamanan yang cukup itu, saya juga menggunakan Mayar karena mudah digunakan. Saya sendiri nggak begitu paham tentang IT dan lain-lain, dan saya ngulik Mayar itu cuma tinggal upload doang dan lain-lain, itu semua 1 jam saya bisa. Saya upload ebook saya, kemudian saya langsung jualan. Cukup waktu 1 jam untuk mengulik platform tersebut. Nah, yang kedua yang menarik adalah sistem fee-nya kecil. Ini cocok untuk pemula, karena banyak juga platform-platform yang menerapkan harus berlangganan atau jadi member premium dulu. Nah, sistem fee kecil ini juga sangat cocok. Jadi setiap kali Anda menjual produk, baru si Mayar itu mengambil keuntungan. Dan itu cuma berapa persen doang, nggak sampai 10%. Dan yang ketiga yang saya suka adalah tools lengkap. Pengalaman saya ketika menjual produk digital, diantaranya kayak ebook, e-course, membership, produk digital, banyak, template. Saya menggunakan tools ini di Mayar ini dengan cukup mudah. Sangat-sangat friendly bagi orang pemula seperti saya. Dan yang keempat, yang nggak kalah menarik adalah support sistemnya itu di Mayar itu cukup bagus ya. Karena saya sendiri juga gabung di sebuah Telegram grupnya di Mayar itu yang mensupport. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan teknis itu saya bisa langsung merespon dengan si sistem adminnya itu bisa merespon dengan cepat gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi misalnya, wah kenapa ini kok nggak bisa, kenapa ini kok nggak bisa, langsung ada pengumuman di situ. Ada pengumuman kalau misalnya lagi ada pemeliharaan sistem dan lain-lain gitu. Jadi menurut saya cukup aman gitu. Oke, kita lanjut ke tips kedua adalah e-book Anda tidak harus tebal. Kebanyakan pemula selalu berpikir e-book itu harus 100 halaman, e-book itu harus 200 halaman. Ingat, Anda itu tidak sedang membuat sebuah buku. Anda membuat e-book, mini e-book. Ada yang pernah saya lihat, e-book cuma 10 lembar halaman, dijual $90. Ini tapi di luar negeri ya. Dan ini pun juga bisa diberlakukan di Anda juga. Tergantung target market Anda. Ada asumsi bahwa e-book tebal itu adalah more value atau bisa dibilang dipandang lebih bagus. Tapi ini tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena semua orang itu sibuk. E-book yang dikonsumsi sekali duduk adalah solusi. Orang membeli e-book itu karena pengen mendapatkan sebuah solusi. Pengen mendapatkan solusi dari masalah yang diderita. Nah, semakin lama, semakin panjang e-book Anda dan bertele-tele, orang itu malah jadi bingung, ini gimana sih solusinya itu? Kok panjang banget? Nah, ini adalah sebuah peluang bagi Anda. Anda tidak harus membuat e-book yang panjang, cukup 20-30 halaman. Yang penting dikonsumsi sekali, duduk, langsung orang yang membaca itu bisa mendapatkan solusi dan bisa langsung praktek. Nah, caranya adalah cukup selesaikan satu masalah yang sangat spesifik. Tidak usah terlalu lebar. Tidak usah terlalu banyak banget. Nah, ini saya akan membuat sebuah perbandingan lagi ya. Ada sebuah e-book cara mendapatkan 1.000 subscriber YouTube. Saya bilang ini sampah karena ini terlalu general. Orang mencari ini banyak banget di internet ada. Tapi ketika Anda menspesifikkan e-book Anda ini, e-book cara mendapatkan 1.000 subscriber bagi YouTuber mancing. Nah, spesifik target audience, spesifik masalah, ini adalah e-book yang bagus dan berkualitas. Tinggal tambahin Anda aja personal stories dari Anda. Semakin cepat Anda bisa menyelesaikan masalah spesifik, semakin bagus. Semakin Anda bisa menyelesaikan target market yang spesifik, semakin bagus. Itu kuncinya. Jadi e-book Anda itu tidak terlalu general. E-book Anda dicari, isi dari e-book Anda dicari di internet itu belum tentu ada. Dan itu ada sebuah eksklusivitas dari e-book Anda. Makanya orang bisa membeli Anda, yang membeli e-book Anda itu tidak kecewa. Oke? Selanjutnya, tips yang ketiga, berdayakan ChatGPT dengan bijak. Saya tidak anti AI. ChatGPT adalah sebuah tools, AI adalah tools. Anda bisa menggunakan itu, tapi gunakan dengan cara yang lebih tepat. Nah, kebanyakan orang-orang berpikir mereka mencari ide itu dari ChatGPT. ChatGPT itu digunakan untuk mengenerate ide. Tapi saya tidak setuju dengan hal ini ya. Karena saya yakin ide terbaik
adalah yang datang dari kepala Anda, bukan dari ChatGPT. Ide terbaik itu adalah ide yang datang dari kepala Anda. Karena bagaimanapun, otak Anda itu adalah brain superkomputer brain yang paling canggih dibandingkan dengan AI. Ini adalah sebuah keyakinan saya ya. Anda mau setuju atau enggak? Nah, caranya adalah bagaimana cara menggunakan ChatGPT kalau bukan untuk mengenerate ide ya. ChatGPT digunakan untuk mengembangkan ide, bukan untuk mendapatkan ide. Oke? Kalau katakanlah Anda itu tadi itu nggak bisa menulis dengan structure, nggak bisa menulis dengan kata-kata yang gimana-gimana, gunakan AI ChatGPT untuk membantu menulis secara terstruktur. Gunakan untuk membantu menulis secara terstruktur. Oke? Bukan untuk mengenerate ide. Nah, caranya adalah tulis poin-poin yang ingin Anda kembangkan dengan AI. Anda bisa menuliskan poin-poin aja, kemudian Anda minta bantuan untuk ChatGPT, kembangkan ide ini menjadi sebuah e-book. Tapi ide poinnya itu dari Anda. Bagaimana cara untuk menulis lebih? Biar terstruktur, biar rapi, itu serahkan pada ChatGPT. Baru. Kemudian, kalau misalnya Anda belum bisa menulis topik-topik itu, gunakan voice note. Seperti pengalaman saya. Write like you talk. Kalau misalnya Anda itu baru ada kepikiran ide, langsung rekam pakai voice note. Rekam semua ide-ide tersebut. Kemudian Anda bisa terjemahkan itu di dalam sebuah tulisan. Anda suruh ChatGPT untuk mengembangkan. Karena ide yang benar-benar dari kepala Anda itu adalah ide yang biasanya adalah ide yang unik. Nah, selanjutnya adalah ketika ide-ide itu udah didapatkan, kemudian Anda minta ChatGPT untuk mengembangkan ide tersebut, Anda harus menyunting ulang hasil dari ChatGPT. Tentu saja, karena pasti banyak banget kata-kata yang tidak sesuai atau terlalu baku, dan ini bisa disesuaikan dengan gaya bicara Anda. Sekali lagi, write like you talk. Sesuaikan dengan cara Anda bicara gitu. Nah, berikan juga sentuhan cerita Anda. Ini juga penting banget ya. Yang membedakan ebook Anda dengan ebook yang lain adalah cerita Anda. Selalu ingat itu. Workflow-nya adalah ketika Anda mendapatkan ide, mulai dari misalnya Anda lagi di jalan tuh, rekam aja pakai voice note gitu. Atau tulis gitu. Kemudian Anda suruh minta bantuan ChatGPT untuk mengembangkan ide tersebut. Kemudian Anda suruh ChatGPT untuk membuat ebook, disunting, dan berikan sebuah sentuhan personal bagi Anda, dari Anda. Sentuhan personal, bagaimana cara Anda mendapatkan, mencapai titik tersebut. Katakanlah bagaimana cara Anda mendapatkan 100 subscriber, 1000 subscriber sebagai seorang YouTuber mancing gitu. Oke? Kemudian setelah itu, publish. Selesai. Anda bisa promosikan itu di channel YouTube Anda. Gunakan platform Mayer tadi. Taruh linknya itu yang ada di deskripsi YouTube Anda. Dan jangan lupa di YouTube Anda itu setiap kali selesai atau di tengah-tengah itu promosikan ebook tersebut. Ini sangat bagus banget bagi Anda untuk menambah-nambah hasil dari Google AdSense yang kita tahu lah CPM di Indonesia itu nggak besar. Dan ini cukup membantu bagi YouTuber-YouTuber yang baru berkembang. Karena YouTube Anda itu, channel YouTube Anda itu butuh sebuah cash flow. Jadi nggak masalah kalau misalnya Anda itu jualan produk-produk digital. Yang penting, ebook Anda itu bukan ebook sampah. Bukan ebook yang generic. Itu salah satu cara untuk membuat ebook original Anda yang tidak ada di dunia. Maksudnya dalam artian benar-benar ebook Anda itu unik. Selamat! Anda tidak lagi bergantung pada penghasilan AdSense. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya berikan. Bagaimana cara menulis sebuah ebook original dan bisa menghasilkan tambahan dari channel YouTube Anda. Dan bagi Anda yang mungkin sedang bikin channel YouTube dan ada sebuah kesulitan untuk berbicara depan kamera, dan Anda butuh pendampingan selama 30 hari untuk berbicara di depan kamera dengan percaya diri, Anda bisa isi form yang ada di bawah, formulir yang ada di deskripsi video ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.